Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Jumpa lagi di dalam tayangan sharing parenting bersama Ronald dan Dewi. Dan di pagi ini kita punya topik spesial untuk kita bahas. Oke, nah kira-kira Bunda Dewi, apa yang akan kita bahas pada episode kali ini? Oke, di episode kali ini kita masih melanjutkan ya hal-hal yang kita sebagai orang tua, khususnya yang punya anak usia dini butuh pahami, butuh mengerti dan butuh memberikan agar kemudian pendampingan di masa usia ini bisa maksimal. Kalau kemarin kita sudah punya dua hal, yang pertama itu ada absorber mind, dan bagaimana cara kerja otak anak ini bisa bekerja seperti spons, menyerap semua hal, semua informasi dari lingkungannya dengan sangat cepat. Hal yang kedua, kita punya sensitive period, di mana anak-anak pada usia ini juga muncul ya beberapa hal sebagai masa periode atau periode sensitif Kepekaannya ya, dia sangat kepeka terhadap beberapa hal ya. Kemarin kita sempat bahas ada peka terhadap gerakan ya, terhadap gerakan, kemudian peka terhadap lingkungan sama bahasa dan kemudian indera, panca inderanya. Nah, yang ketiga apa hari yang ini kita bahas? Kita akan fokus membahas hal ketiga terkait dengan freedom with limitation. Freedom with limitation. Oke, boleh Bunda Dewi, boleh cerita apa ini maksud dengan freedom with limitation tadi itu? Iya, di beberapa bahasan sebelumnya kan kita menekankan bagaimana agar orang tua ini bisa berperan aktif memfasilitasi si anak dalam masa pertumbuhannya, bukan kemudian membatasi apalagi menghilangkan, tapi bagaimana bisa memfasilitasi. Namun kemudian fasilitas yang bisa kita berikan ini tetap ada limitnya. Maksud saya seperti ini, anak kemudian tidak dibiarkan bebas tanpa aturan, bebas tanpa batasan jelas, tapi tetap anak boleh bebas bereksplorasi, mensimulasi kebutuhannya, tapi tetap dengan batasan-batasan yang kita siapkan. Contohnya seperti ini, kemarin kan kita sempat bahas sensitive of movement itu terjadi pada anak usia 0 sampai 6 tahun, di mana mereka kebutuhannya malah untuk bergerak. Nah, kebanyakan orang tua ketika melihat anak suka ya lari-lari atau kemudian tidak bisa diam kata istilahnya, atau kemudian memanjat dengan melihat tempat kursi ataupun sesuatu yang bisa dia naiki, dia memanjat. Nah, kemarin kita sudah menyarankan agar tidak dibatasi, tidak dilarang, tapi difasilitasi, diberikan support ya. Kapan dia kemudian ingin memanjat, yuk kita temani, kita fasilitasi. Namun tentunya aktivitas ini bukan kemudian tanpa resiko. Nah, resiko ini akan kita minimalisir dengan cara memberikan batasan, limitasi tadi. Salah satunya seperti kita ajarkan ke anak bahwa dia boleh memanjat selama dia memanjat dengan aman. Contohnya, tangannya dia harus pegang dengan kuat ke wadah atau benda yang dia naiki. Kalau dia tidak pegangan, maka sebaiknya dia tidak memanjat seperti itu. Itu contoh kecilnya, Coach. Ya. Nah, jadi memberikan kebebasan sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan buat anak mengeksplor ya, mengeksplorasi lingkungan sekitar, kemudian mengeksplor apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, apa yang kemudian menjadi kebutuhannya di depan, sehingga dari itu semua dia akhirnya bisa menjadi kaya dengan pengalaman, kaya dengan pengetahuan, kaya dengan berbagai macam wawasan. Nah, seperti itu. Jadi berikan kebebasan kepada anak. Namun kebebasan ini tentunya adalah kebebasan yang tidak bablas. Artinya tetap butuh untuk kemudian diberi batasan. Nah, jadi batasan-batasan inilah yang kemudian yang menjadi cara kita untuk kemudian bisa tetap menjaga anak ketika dia mengeksplor sekitarnya, ketika dia mengeksplor kemampuan dirinya, dia masih tetap dalam koridor yang aman buat dirinya itu. Nah, mungkin Bunda Dewi bisa cerita itu. Jadi kira-kira batasan seperti apa sih sebenarnya? Misalnya contoh seperti ini. Kalau kita ingin berikan anak kebebasan, misalnya dia dalam belajar ya, kan anak-anak itu biasanya kan mereka senang melakukan eksplorasi ya. Contoh ada mainan baru, anggap saja misalnya mungkin seperti Lego. Nah, saat anak-anak main Lego itu kan mereka betul-betul kita butuh beri mereka kebebasan. Nggak boleh misalnya anak main Lego kemudian kita batasi, kamu hanya boleh main yang warna kuning ya, nggak boleh yang warna ini ya. Tapi
Justru dengan permainan Lego itu kita pengen bagaimana anak bisa mengeksplor sebebas-bebasnya ide gagasan dia, apa yang mau dia bangun dengan Lego tersebut. Nah, pengaplikasian batasan, misalnya contoh di dalam bermain Lego itu seperti apa kira-kira Bunda? Iya, jadi kalau kita ambil case ya tadi, misalkan anak sedang bermain Lego, betul kalau misalkan freedom yang kita berikan adalah kita bebaskan anak untuk membuat kreasinya sendiri. Membuat kreasi. Kita lihat sampai di mana kemudian anak ini punya imajinasi. Misalkan yang awalnya atau yang standar-standarnya Lego dibuat apa coba gedung, Ya, rumah-rumahan gedung, ya, misalnya ya. pesawat. Iya. Nah, tapi bisa jadi ada di beberapa anak yang dia mengkombinasikan, misalkan jadinya apa ya, senjata kah, atau kemudian dia bisa menciptakan sesuatu itu yang Pedang-pedang gitu ya. pedang-pedang yang kadang kita sebagai orang tua tidak memikirkan sampai di situ. Nah, batasan yang bisa kita terapkan adalah contohnya ya, ketika dia membuat Lego itu menjadi sebuah senjata, misalkan anaknya adalah laki-laki, kemudian dia sudah mulai, setelah jadi kemudian dia sudah mulai memperagakan bagaimana menggunakan senjata ini, misalkan dengan menembakkannya ya, sekitar itu. Nah, batasannya adalah ketika Lego ini atau senjata tadi yang digunakan itu sudah keluar dari peruntukannya, misalkan tadinya hanya untuk bermain peran, tembak-tembakan menjadi tentara, berubah menjadi alat yang digunakan untuk memukul orang lain, menyakiti orang lain ataupun menyakiti diri sendiri. Ini yang kemudian harus kita hentikan. Artinya ini sudah di luar sesuatu yang bisa kita fasilitasi untuk membuat anak bisa mengeksplor. Jadi ketika sesuatu itu kemudian menjadi fungsinya kemudian menjadi negatif baik bagi dirinya ataupun lingkungan di sekitarnya saat itu, maka saat itulah kemudian kita menerapkan batasan bahwa ini sudah tidak boleh dia lakukan. Ya, seperti itu ya. Jadi dalam mengasuh anak penting kita kemudian ibaratnya apa ya, kayak layangan ya. Jadi ada saatnya kita mengulur ya, berikan dia kebebasan, tapi ada saatnya kemudian kita harus menarik gitu, agar kemudian bisa terus memastikan dia layangan ini bisa terus naik gitu. Nah, seperti itu juga ketika kita mengasuh dan membesarkan anak. Jadi butuh seni dalam bagaimana kita memberikan dia kebebasan, tapi sesekalipun kita butuh bagaimana membatasi kebebasan yang kita berikan agar kemudian dia bisa memahami kondisi yang ada, bisa punya pengetahuan, bisa punya wawasan, dan dari situ punya sesuatu yang menjadi ilmu ya buat dia untuk menjadi pondasi dia di dalam menjalani kehidupan di periode yang selanjutnya. Nah, pentingnya juga untuk mengajarkan anak sejak dini tentang batasan-batasan itu lebih pada membentuk diri si anak, bahwa dia akan tahu bahwa tidak semua hal dalam hidupnya itu boleh maksudnya kan ada sesuatu yang kemudian tidak dibenarkan. Jadi dia akan belajar mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ketika sesuatu itu menjadi tidak boleh atau terlihat kemudian negatif bagi dirinya maupun lingkungannya, maka ini yang kemudian kita definisikan sebagai sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Jadi ini juga masuk dalam peran orang tua untuk mensimulasi cara anak berpikir ya. Jadi dia akan punya pengalaman, punya pengetahuan mana saja aktivitas yang boleh dia lakukan, mana yang kemudian masuk pada kategori tidak bisa dia lakukan. Menarik sekali ya. Oke, mungkin masih ada lagi Bunda Dewi terkait dengan freedom with limitation ini. Iya, kalau di kelas-kelas Montessori yang kita terapkan di sekolah Montessori Gorontalo, freedom of limitation yang berlaku adalah ketika anak masuk di dalam kelas, mereka free untuk kemudian memilih aktivitas mana atau media belajar mana yang ingin mereka eksplor hari itu. Jadi si guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja, tidak kemudian secara otomatis mengambil peran. Kamu belajar yang ini ya, kamu harus ambil yang ini, kamu harus eksplor yang ini. Tidak seperti itu. Jadi setiap anak bebas kemudian memilih akan belajar atau mengeksplor daerah mana yang dia kehendaki hari itu. Nah, batasannya adalah salah satunya nih, setelah yang tadi saya ceritakan bahwa ketika penggunaan alatnya itu sudah tidak sesuai fungsinya, maka itu yang menjadi batasannya, tidak boleh dilakukan. Batasan selanjutnya adalah ketika dia selesai menggunakan alat itu, hal yang harus dia lakukan adalah mengembalikan lagi alat-alat ini ke tempat semula, agar kemudian teman yang akan bergantian menggunakan alat ini punya kesempatan mengambilnya di tempat sebelumnya, atau kemudian
secara jangka panjang kita melatih si anak untuk kemudian peka dengan media, sekalipun media bukan makhluk hidup, tapi kalau kita mau belajar banyak atau mengambil manfaat dari sebuah media, maka kehadiran media ini akan butuh kita jaga agar tidak rusak, agar tidak hilang fungsinya. Jadi dari situ coach. Jadi sekaligus ya melatih tanggung jawab anak gitu. Nah, mungkin beberapa tips praktis yang bisa teman-teman praktekkan di rumah adalah berikan kebebasan namun dengan batasan itu, dengan cara misalnya mungkin seperti ini tuh. Ketika misalnya anak-anak ingin bermain gitu. Setelah misalnya ayah bunda baru saja merapikan rumah dan kemudian anak nanya, "Mah, boleh nggak aku main?" itu. Nah, maka silakan berikan dia kebebasan. Boleh nak, silakan kamu boleh bebas bermain dengan catatan setelah selesai bermain mainannya dikembalikan, dirapikan kembali. Jadi kita tidak melarang anak, kita membebaskan anak untuk bermain. Bahkan mungkin bisa jadi dia bebas bermain di area mana saja. Hanya saja dengan batasan bahwa setelah dia selesai bermain, dia harus merapikan kembali, mengembalikan kembali mainan itu di tempat yang seharusnya. Jadi bisa seperti itu. Bagaimana misalnya mungkin anak, "Oke, Pak, saya pengen main bola di luar, boleh nggak?" Ya, berikan kesempatan anak bermain bola di luar, namun tentunya dengan dengan batasan itu. Silakan main bola di luar, tapi jam 7 harus sudah balik gitu. Jadi dengan cara-cara seperti itu kita memberikan anak kebebasan, namun kita juga melatih dia untuk punya tanggung jawab bahwa kebebasan itu tidak bisa digunakan sebebas-bebasnya ataupun dalam artian sesuka-sukanya, karena tetap ada hal yang juga butuh untuk kemudian diperhatikan, dipertimbangkan. Nah, di fase anak mungkin belum punya pemahaman yang kompleks, yang cukup terkait dengan mana batasan, mana yang kemudian sebaiknya itu diprioritaskan, mana yang kemudian ini bisa terus dilakukan. Nah, peran kita sebagai orang tua lah yang kemudian memberikan batasan-batasan itu di awal, sehingga nanti ketika anak sudah punya kemampuan untuk memilih dan menentukan mana yang prioritas, maka dengan sendirinya dia akhirnya akan bisa menggunakan kebebasan itu. Karena ayah bunda, satu ketika anak kita akan berada dalam satu situasi itu, dia betul-betul bisa melakukan apapun yang dia inginkan ya. Ketika dia sudah remaja, sudah dewasa ya kita tidak bisa lagi menahan lagi. Tapi satu hal yang bisa kemudian menjadi warisan kita buat dia adalah ketika kita mendidiknya dengan baik gitu, memberikannya batasan-batasan terkait dengan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sebaiknya dia lakukan, mana yang sebaiknya ditunda untuk dilakukan. Oke Bun, kayaknya cukup sekian ya video kita pada sesi kali ini. Terima kasih buat ayah bunda yang sudah menyimak video ini, dan pastikan untuk subscribe, juga klik loncengnya agar kemudian notifikasi video baru bisa ayah bunda dapatkan. Oke, saya Ronald Tagalung. Saya Dewi Rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.